Di video kali ini gue akan membahas mengenai Toughware Studio Soundcard V8S. Jadi di sini sudah mempunyai kemampuan untuk Bluetooth ya guys. Kalian lihat ya, gue akan review mengenai penggunaan barang ini ya. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, kita langsung aja. Ini untuk pembelian V8S, gue mendapat kemasan seperti ini. Dan boxnya tampilannya seperti ini guys. Ini ada kertas, bisa dibilang ini kayak buku manual, instruction. Dan ini tombol-tombolnya. Ini seperti ini penggunaannya, kamu bisa lihat. Jadi di sini gua nggak akan bahas secara mendalam. Ini nyaris sama dengan soundcard V8 yang biasa. Jadi buatan Toughware juga. Nah di dalam dus ini sudah terdapat 4 kabel seperti ini guys. Jadi kabelnya ini kira-kira gambarannya 3 seperti ini. Jadi di mana ini micro USB dengan ini guys kabel TRRS. Jadi ini yang kaki 3, yang garis 3 guys maksud gua. Lalu untuk yang selanjutnya ini ada kabel di mana nih USB to micro USB. Jadi ini yang biasanya kamu pakai ke komputer atau laptop. Jadi di sini biasanya kamu hubungkan ke bagian yang charging di sini guys. Oke, kita lanjut. Ini untuk kabel-kabel gue singkirin dulu. Jadi garis besarnya adalah di sini kamu bisa lihat. Ini adalah Toughware yang versi Bluetooth, ada lambang S-nya. Lalu ini Toughware yang tidak versi Bluetooth yang biasa. Jadi sih so far kalau yang gue lihat sih kalau dari ininya ini berbeda ya guys. Jadi so far yang isinya sama, treble, bass, record, musik, monitor. Dan ini perbedaannya ini harusnya ini Magic, ini Shockwave. Ini Shockwave-nya malah di sini dan mic-nya di sini. Lalu Dodge-nya di sini, guys. Oke. Jadi ini fungsi Dodge ini fungsinya kalau misalkan kalian recording jadi kayak versi karaoke atau apalah atau ada instrumen backsound-nya. Jadi itu nanti backsound musiknya itu akan direduce dan vokalnya itu akan lebih up, guys. Lalu untuk efek selanjutnya yaitu ini Cheers, Embrace, Gun, Despise, Debut, Kiss. So far nyaris sama ya guys untuk efek-efek yang bawahnya. Jadi kalau gua rasa sih yang buat pembedanya itu adalah yang bagian sini sama untuk versi Bluetooth-nya. Nah, untuk yang di belakang ini nyaris sama. Ini live 1, live 2, accompany instrument, charging, earphone speaker, headset, condenser mic dan dynamic mic. Jadi di soundcard V8 ini kamu bisa menghubungkan dengan satu instrumen, entah itu gitar atau misalkan piano atau keyboard dengan yaitu satu mic guys, vokal. Kalau untuk micnya sih sebenarnya bisa 2 ya. Jadi kamu bisa akalin nih. Tapi sih kalau gua rasa sih kalau misalkan kamu satu instrumen cuma satu mic, tapi kalau ini kan 2 mic. Nah, jadi di sini kamu bisa pakai 2 mic dengan catatan nanti kamu pakai instrumen musik misalkan karaoke guys yang udah ada. Nah, ini kita akan lebih lanjut ya mengenai barang ini. Jadi kalau untuk barang ini sudah termasuk built-in battery. Jadi waktu itu sempat ada yang komen waktu gue bahas di Toughware V8 yang sebelumnya, dia sumber powernya dari mana? Jadi ini sumber powernya itu kalau misalkan kamu rekaman pakai HP, bukan ngambil dari HP ya. Jadi dia sudah ada built-in battery di mana diklaim misalkan kamu ngecas dari misalkan kosong sampai penuh itu cuma 90 menit aja atau sekitar 1,5 jam dan itu bisa bertahan sampai 8 jam. Ini termasuk lumayan ya. Ini bentuknya portable, cukup ringan. Jadi kalau untuk built-in barang ini, jadi ini solid. Jadi kamu nggak usah khawatir bawa kemana-mana bisa cepat rusak. Cara nyalainnya kamu nyalain sekitar mungkin 1, 2 dan kamu lepas. Lalu ini keunggulannya dengan metode Bluetooth, kamu tekan sekali seperti ini. Nah di sini kamu bisa lihat ada kedip putih. Nah kedip putih ini adalah mode untuk masuk ke pairing atau Bluetooth. Nah jadi kamu masukin ke Bluetooth seperti ini. Kamu nyalakan Bluetoothnya. Lalu di sini kamu cari perangkat. Nah, di sini ada tertulis V8 Bluetooth. Jadi kamu pencet, lalu kamu pilih izinkan akses ke kontak, pilih pasangkan. Dan ini statusnya kamu bisa lihat ya guys. Ini statusnya sudah aktif terhubung. Keunikan dari soundcard V8 ini adalah kamu langsung bisa melakukan perekaman di handphone langsung. Jadi kamu tidak perlu menggunakan yang namanya laptop atau PC komputer ya guys. Nah, jadi di sini device yang gue gunakan adalah ini mic Toughware BM800 dan di sini gue menggunakan yang namanya stand mic. Jadi Snapvox mini stand mic. Jadi di sini dimana
Ini udah gua modifikasi dengan ini magnet holder ininya guys. Lalu di sini kamu bisa lihat ini gue taruh HP gua di sini seperti ini. Lalu untuk kabelnya kamu gunakan kabel yang seperti ini. Jadi kamu hubungkan ke live 1 atau live 2 ya. Nah, jadi kamu gunakan seperti ini dan kamu hubungkan entah live 1 atau live 2 sama aja. Lalu di sini kabel jacknya kamu pasangkan ke HP kamu guys. Karena jack gue di atas, gue pasang di sini. Lalu untuk selanjutnya kabel mic-nya, nah ini kamu hubungkan ke bagian mic condenser seperti ini. Memang instrumennya gue nggak punya yang namanya gitar listrik, jadi kira-kira perekamannya seperti ini ya. Jadi gue akan kayak semacam vokal biasa aja ya. Jadi gue rekam langsung di sini. Nah ini waktu kalian play kamu cabut dulu ininya guys, karena terdeteksi kamu pakai headset. Jadi ini setelah dicabut kamu coba play ulang. Tes 1 2 3. Bagaimana kedengaran suara dari V8S Bluetooth ini? Oke, bla 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 bla. Nah kalian bisa dengarkan ya. Jadi ini suaranya cukup kencang dan ini tadi Bluetoothnya gue matiin dulu. Jadi kalau kalian mau menggunakan karaoke, jadi kamu menggunakan satu handphone lagi. Jadi seperti ini contohnya guys. Jadi handphone yang ini kamu gunakan untuk Bluetooth. Jadi setelah kamu pairing ke sini, kamu mainkan misalkan YouTube, misalkan karaoke versi apa, lalu kamu bisa langsung merekamnya ke sini. Nah ini kita coba ya guys. Nah untuk misalkan karaokean, kalau kamu mau dengar nanti suara musiknya, jadi nanti kan kamu sudah terkoneksi dengan Bluetooth. Jadi ini udah gue siapin lagu. Jadi nanti suara dari musiknya itu tidak akan keluar guys. Jadi kamu harus masukin yang namanya kabel earphone atau headset ke bagian earphone atau headset di sini guys. Jadi prinsipnya sih mana aja. Ini alunan musiknya ya kayak semacam nggak nyambung ya. Yang penting nanti kalian bisa punya gambaran ya mengenai kombinasi dari background musik karaoke dengan suara vokal itu bisa di-blend jadi satu. Dan gue sih udah coba sebelumnya, yaitu kalau untuk suara delaynya itu bisa dibilang nyaris nggak ada ya. Sekarang yang kalian lihat sekarang ini setupnya yaitu, jadi gue tidak menggunakan HP gue. Jadi di sini suara dari mic ini langsung ke kamera. Nah jadi gue melakukan perekaman ini melalui HP Android yaitu Samsung Galaxy Note 7 FE. Nah aplikasi yang gue gunakan yaitu Open Camera. Jadi ini audionya langsung masuk ke sumber HP-nya guys. Jadi tetap visualnya itu dari HP. Nah di sini kamu bisa lihat ya. Untuk setupnya gue masih kayak yang tadi. Ini untuk earphone. Nah jadi ini kabel yang putih yang kalian saat ini sekarang ke kabel jack handphone. Jadi kalau misalkan handphone kalian tidak mempunyai kabel jack, jadi kamu harus pakai converter ya. Karena ini kabelnya ini merupakan ujungnya itu jack. Lalu ini yaitu mic condenser yaitu BM800 Staffware. Oke. Nah sekarang kita langsung aja. Di sini gue akan melakukan tes mengenai suara ya. Nah jadi suaranya yaitu di sini yang gue sebelumnya tadi gue coba yaitu nih HP ini gue Bluetooth ke Staffware V8S ini. Nah ini gue play sambil kalian dengar suara vokal gue. Yeay, oh, yeay, 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 oh, 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 oh. Oke, gue pause dulu. Gue udah mulai pusing. Nah itu kira-kira ini suara belum pakai efek apapun. Nah sekarang gue menggunakan efek namanya elektro. Jadi mungkin gue akan ngomong A aja ya. Nanti kalian bisa dengar intonasinya seperti ini. Ini suara yang biasa. Oke. Nah ini sekarang pakai elektro. Nah kalian bisa dengar ya. Kayak ada naik turunnya kayak irama dangdut gitu. Oke ini gue matiin. Cara matiinnya kalian tekan lagi. Jadi sampai warna merahnya itu nggak nyala. Lalu untuk selanjutnya nih gue pitch blend. Nah, female voice, jadi kira-kira seperti ini, suaranya seperti wanita. Wanitanya cuman cukup mature ya, cukup kayak dewasa gitu. Jadi kalau yang V8 sebelumnya itu bisa dibilang lebih kayak jengkelin, cempreng-cempreng. Oke, gue lanjut ke soft wave. Nah ini shockwave, kamu bisa dengar suaranya cukup kelihatan kayak lumayan. Aku memang bukan manusia sempurna. Oke, gue lanjut ke efek mic. Halo 123, 123. Ini gimana? Jadi benar ini kalau suara mic lebih kayak memang pembawa acara ya, presenter ya, host ya. Nah, di sini gue ada sedikit tips buat kalian. Nah, ini kalau misalkan kamu masuk ke
metode silence. Nah, jadi ini silence, jadi dia kayak semacam meredam suara di sekitar. Jadi kayak suara-suara noise mengganggu dia keredam. Cuman memang kadang suara kalian agak ikut kepotong juga, guys. Jadi, nah di sini ada keunikan di mana kalau misalkan kamu menyalakan metode silence dan shockwave secara bersamaan, jadi dua ini merah untuk orang-orang yang mempunyai gangguan di soundcard V8-nya. Nah, ini kebetulan soundcard gua nih kayaknya it's okay ya. Memang karena gua nggak main pakai gitar juga kali ya, gua nggak tahu. Tapi so far nih kiri dan kanan gue ini monitornya nih bagus, jadi nggak ada masalah. Jadi gue baca-baca di internet, kalau misalkan salah satu headset kalian ini tidak berfungsi atau bisa dibilang kedengeran sebelah, nah kamu nyalakan dengan cara metode ini guys. Jadi shockwave dengan silence ditekan bersamaan. Jadi pokoknya posisinya itu aktif merah seperti ini. Nah, jadi untuk metode selanjutnya yang sound effect selanjutnya adalah Dodge. Jadi Dodge ini, jadi kalau misalkan kamu mainin musik, jadi alat instrumen musik kamu tuh akan berkurang begitu kamu bersuara atau vokalnya masuk. Jadi ini akan gue kasih contoh ya seperti yang tadi ya. Nah, ini gue playback dan ini gue play. Ye 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 ye, oh 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 oh, ye 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 ye, oh. Nah, kamu bisa dengar ya. Tadi begitu gue diem, gue menikmati awalan intronya. Nah, itu suara musiknya tuh agak tinggi. Namun begitu suara gue masuk, jadi itu suara musiknya, backsound musiknya yang dari Bluetooth ini, yang gue jalankan dengan koneksi Bluetooth. Jadi itu suara backsoundnya tuh berkurang. Nah, jadi kamu bisa menggunakan perekaman seperti ini guys. Ini cukup praktis menurut gue ya, hanya dengan dua HP. Jadi yaitu gue menggunakan satu HP untuk Bluetooth dan satu HP ini untuk merekam gue secara visual dan audio. Nah, menurut kalian bagaimana guys? Jadi kalau untuk bawah-bawahnya sih gue rasa untuk sound effect kayak clap, cheers, ketawa, kayak semacam tepuk tangan, kayak semacam pay attention, kalau gua rasa sih gua nggak usah tunjukin ke kalian ya, itu kalau menurutku sih standar ya. Kalau misalkan kalian mau gunakan cover musik sih, kalian lebih fokus ke bagian yang merah dan ke atas itu. Dan untuk device yang kalian gunakan, kalau misalkan kalian mau merekam secara visual juga, gua sarankan kamera HP kalian menggunakan aplikasi yang namanya Open Camera. Oke, segini aja dari gue Koyo mengenai tips and trick dan pembahasan review gua mengenai soundcard V8S Staffware. Jika kalian suka dengan pembahasan gue ini, jangan lupa kasih like dan share. Dan silakan ramaikan kolom komentar. Kalian bisa tanya-tanya di situ mengenai apa aja sih ya mungkin seputar V8 ini, V8S ya lebih tepatnya ya. Nah, dan untuk kalian yang udah jago, mungkin kalian boleh share-share juga nih di kolom komentar di sini ya guys. And buat kalian semua yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya guys. Ada dua tombol di bawahnya yang kalian bisa tekan untuk dukung gua. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.